Halo semuanya, pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan berpikir, apa sih sebetulnya arti kata republik di nama negara kita, Republik Indonesia? Ini tuh bukan cuma sekedar nama loh, tapi ini adalah sebuah janji. Janji tentang dari mana kekuasaan berasal dan untuk siapa kekuasaan itu digunakan. Yuk, kita bedah bareng-bareng makna di balik janji besar ini. Di tengah negara yang besar dan kompleks ini, pertanyaan paling mendasar adalah siapa sih yang sebetulnya pegang kendali? Apakah segelintir elit? Apakah pemerintah itu sendiri? Jawaban atas pertanyaan ini benar-benar menentukan nasib kita semua. Jadi, siapa yang punya kuasa? Jawabannya, mungkin sering kita lupakan adalah kita. Ya betul, Anda dan saya. Ide fundamental inilah yang disebut republikanisme. Sederhananya begini, kekuasaan tertinggi di negeri ini tuh nggak diwariskan atau direbut, tapi secara sadar dipercayakan oleh rakyat kepada orang-orang yang kita pilih untuk mewakili kita. Oke, jadi lupain dulu deh definisi yang kaku dari buku pelajaran. Anggap aja sebuah republik itu kayak DNA negara kita. Isinya adalah prinsip-prinsip dasar yang menentukan cara Indonesia ini bergerak dan bernapas setiap hari. Nah, mari kita lihat apa saja pilar-pilar utamanya. Gini deh, bayangin aja sebuah bangunan yang super kokoh. Dia butuh paling nggak 3 pilar utama. Pilar pertama, ini fondasinya adalah kedaulatan rakyat. Artinya, sumber semua kekuasaan itu ya kita semua. Pilar kedua adalah perwakilan. Ini cara kita meminjamkan kekuasaan itu lewat pemilu. Dan pilar ketiga, ini atap pelindungnya adalah supremasi hukum. Ini yang mastiin gak ada satu orang pun, bahkan presiden, yang berdiri di atas hukum. Nah, sekarang, ayo kita dalami pilar yang pertama tadi, kedaulatan rakyat. Kedengarannya kan keren banget ya, kekuasaan di tangan rakyat. Tapi gimana sih wujudnya di dunia nyata? Gimana cara kita benar-benar menjalankan kekuasaan itu? Kekuasaan rakyat itu bukan kayak tombol yang kita pencet 5 tahun sekali terus udah kita tinggal tidur. Bukan. Ini tuh sebuah siklus yang hidup dan terus berputar. Kita memilih untuk memberikan mandat. Lalu mereka yang terpilih memerintah atas nama kita. Dan yang paling penting, kita sebagai warga punya tugas untuk mengawasi agar mandat itu dijalankan dengan benar. Siklus ini cuma bakal sehat kalau kita semua aktif di setiap tahapnya. Nah, lihat deh, gambar-gambar ini. Inilah inti dari demokrasi yang sesungguhnya. Di satu sisi, ada kekuatan kolektif jutaan orang yang datang ke TPS. Tapi di sisi lain, ada momen yang sangat personal dan kuat. Satu orang di dalam bilik suara. Mungkin satu suara terasa kecil, tapi ketika digabungkan, ia menjadi gelombang raksasa yang menentukan masa depan bangsa. Oke, jadi kita sudah memberikan kekuasaan itu kepada wakil-wakil kita. Tapi kita semua tahu, kekuasaan itu cenderung korup kalau terpusat di satu titik. Bisa jadi tirani. Terus gimana caranya kita mencegah hal itu terjadi? Nah, disinilah prinsip keseimbangan kekuasaan berperan. Jawabannya adalah dengan pemisahan kekuasaan. Anggap aja seperti sebuah kursi berkaki 3 yang sangat stabil. Kaki pertama itu legislatif, ya DPR kita. Tugasnya bikin aturan main. Kaki kedua itu eksekutif, yaitu presiden dan pemerintahannya, yang tugasnya menjalankan aturan itu. Dan kaki ketiga, ini wasitnya, adalah yudikatif atau pengadilan yang memastikan semua orang main sesuai aturan. Kalau satu kaki saja patah, semuanya bisa ambruk. Proses ini juga nggak statis. Bayangin deh, ini seperti timbangan yang selalu bergerak, selalu ada tarik-menarik di antara 3 cabang ini. Tapi, tujuannya bukan untuk menciptakan perpecahan. Justru, dinamika inilah yang menjaga semuanya tetap seimbang. Ini mekanisme untuk memastikan tidak ada satu pihak pun yang menjadi terlalu dominan, dan pada akhirnya, ini semua demi melindungi kebebasan kita sebagai warga negara. Di Indonesia, dengan sistem presidensial kita, dinamika ini terasa banget. Keunggulannya jelas, kita punya kepemimpinan yang tegas dan bisa mengambil keputusan dengan cepat. Tapi, tantangannya juga selalu ada. Risiko kekuasaan itu menjadi terlalu besar dan otoriter. Makanya pertanyaannya selalu sama, gimana caranya memastikan sistem pengawasan atau checks and balancesnya juga sama kuatnya. Tapi, memisahkan kekuasaan saja ternyata belum cukup. Ibaratnya, kita punya jalan tol yang super mulus. Sebagus apapun itu, kita tetap butuh pagar pengaman di tepinya kan? Nah, dalam sebuah republik, pagar pengaman ini ada untuk melindungi kita, para warga, dari kekuasaan negara yang kadang bisa kebablasan. Ini pertanyaan yang sangat krusial. Kalau pemerintah punya kekuasaan yang begitu besar, apa dong yang bisa jadi remnya? Jawabannya ada pada satu konsep penting, akuntabilitas. Ini adalah serangkaian mekanisme yang sengaja kita pasang sebagai rem darurat. Mulai dari kewajiban pemerintah untuk transparan dalam setiap prosesnya, adanya lembaga pengawas independen seperti KPK dan BPK, sampai adanya pengadilan yang nggak bisa diintervensi. Ini semua adalah alat kita untuk menuntut pertanggungjawaban mereka.
Selain mekanisme untuk mengontrol pemerintah dari sistem, ada juga kekuatan yang tumbuh dari bawah. Sesuatu yang melindungi suara dan kebebasan kita sebagai individu. Apa itu? Inilah dia hak asasi manusia. Ini adalah fondasi dari segalanya. Hak untuk bisa bicara, untuk bisa berkumpul, untuk mengkritik tanpa perlu merasa takut. Tanpa adanya jaminan hak-hak asasi ini, pengawasan dari rakyat itu mustahil terjadi. Demokrasi nggak akan bisa hidup. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling akhir dan paling penting. Ibarat resep, ini adalah bahan rahasianya. Bahan yang paling menentukan apakah sebuah republik itu sehat atau tidak. Bahan itu bukanlah konstitusi, bukan gedung parlemen, tapi kita sendiri, warga negara yang aktif. Salah besar kalau kita berpikir peran kita sebagai warga negara selesai begitu kita keluar dari bilik suara. Justru, partisipasi yang sesungguhnya itu terjadi setiap hari. Di forum warga, di diskusi publik, bahkan di obrolan warung kopi. Di sanalah denyut nadi demokrasi yang sebenarnya berdetak. Jadi intinya, sebuah republik tidak akan pernah hidup hanya dari pemerintahnya saja. Republik ini hidup dari energi warganya. Mulai dari tindakan sederhana seperti memilih, punya keberanian untuk terlibat dalam musyawarah, sampai perjuangan untuk memastikan suara kelompok-kelompok yang sering terpinggirkan juga ikut didengar. Pada akhirnya teman-teman, sebuah republik itu bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan tanpa henti. Ia adalah sebuah janji yang harus terus-menerus diperbarui dan dijaga oleh setiap generasi. Pertanyaannya sekarang saya kembalikan kepada Anda, apa peran yang akan Anda ambil untuk ikut serta menjaga janji itu tetap hidup?